pertemuan hari ini. Untuk pertemuan ini akan membahas tes yang seperti kemarin atau bagaimana formatnya? Atau mungkin konsultasi ujian, materi ujian, Materi ujian biasanya. materi ya, oke. Mhm. Untuk materi yang ingin dipelajari apa? Yang bisa saya bantu? Oh, saya tuh malah dapat buku yang baru, Mhm. buku yang seperti ini. Kita nggak? Oh ya, oh ya, bagian 3 ya. Ya, saya juga punya itu Ini buku kan itu. harusnya kan nggak dikasih, mau dikasih. Ya, itu sebenarnya masih tingkat sertifikasione, sertifikasione atau tingkat B1, tapi itu buku bagian duanya. Jadi itu adalah sambungan buku yang hijau yang sebelumnya. Oh, ini sambungan. Ya, itu sambungan buku hijau. Yang ini ya bukunya, sebentar saya tunjukkan bagian depannya. Nah, sebentar. Nah, ini kan, ya. Jadi di sini ada tulisannya Per Urovien, ya, tapi ini ada bagian dua gitu. Per Vtaraya Cas, satu cas dua. Bagian Hmm. dua. Sehingga kalau kita lihat di sini masih memang tulisannya buku tiga ya. Yang warna hijau juga tulisannya buku tiga. Nah, ini adalah buku B1 dan kalau kita lihat di sini mulainya bukan dari urok satu tapi urok siem. Mhm. Jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi betul ini adalah lanjutannya. Seperti itu. Di kampus saya juga sama di Pushkin kami juga belajar yang menggunakan buku ini ya. Juga sampai buku ini. Ini buku terakhir, kalau tidak salah buku terakhir yang dipakai di Petvak. Seperti itu. Untuk materinya, sudah sampai di mana yang dibahas di Materi kelas? ini baru baru dikasih, Baru baru dikasih sampai ya? 20 20-an lah. Ya, halaman 20 ya. Mhm. Oh, berarti sudah membahas tentang bentuk kata bilangan. Di sini ajin, adna, dua, due ya. Bahwa kata bilangan juga mengalami perubahan kasus. Nah, itu Kemudian yang apalagi? angka-angkanya Ya, nggak begitu paham. nggak begitu paham. Oke. Atau mungkin kita bahas dari angka mungkin ya dari sini, karena di sini cukup menarik materinya. Dalam bahasa Rusia, числительные ya itu artinya adalah bentuk kata bilangan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada bilangan ordinal, ada bilangan kardinal gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Apa itu ordinal? Ordinal itu adalah bilangan bertingkat. Seperti pertama, kedua, ketiga, itu adalah kata bilangan. Hmm. Terus dalam bahasa Indonesia juga ada bilangan kardinal, yaitu untuk menunjukkan berapa jumlahnya, misalnya satu, dua, tiga, empat. Tentunya itu berbeda dengan pertama, kedua, ketiga ya yang berurutan. Nah, количественные, ini adalah kata kardinal tersebut. Количественные itu adalah kata kardinal. Berarti menunjukkan berapa banyak. Menjawab pertanyaan сколько. Misalnya один, dua, три. Kemudian yang ordinal tadi, yang berurutan tadi ya, itu namanya порядковые числительные. Untuk menjawab pertanyaan apa? Какой, который. Ya, kalau какой berarti yang keberapa atau yang mana gitu ya. Katori juga sama, yang mana gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan yang keberapa dia menang misalnya. Dia menang di urutan yang pertama. Первый, второй, третий gitu ya. Pertama, kedua, ketiga seperti itu. Tapi di luar dua kelas eh, kata bilangan tersebut ya atau sub kata bilangan tersebut ada lagi yang disebut dengan sabiratelny dalam bahasa Rusia. Apa itu kata sabiratelny ya? Sabiratelny itu dari kata sabirats, artinya mengumpulkan gitu ya. Tapi sabiratelny ini mungkin bisa dipahami sebagai kata bilangan untuk menentukan sesuatu yang terkumpul. Misalnya ada berapa orang di sana. Dalam bahasa Rusia itu tidak mengatakan ajin dua tri. Bisa menggunakan ini ya, tetapi juga bisa menggunakan bentuk ini. Jadi ini adalah opsional gitu. Ada bentuk seperti ini tapi tidak wajib digunakan. Ada dvoje, troje, четверо. Dan ini biasanya Loh, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Mungkin secara konsep kata bilangan dalam bahasa Rusia? belum. Belum ya. Jika belum ada, mungkin kita bisa masuk ke количественные числительные, числительные. Nah, di sini количественные числительные seperti yang tadi dibahas di awal ya bahwa itu adalah kata bilangan kardinal untuk menunjukkan berapa banyak.
Tapi dalam bahasa Rusia untuk menyatakan berapa banyak itu tergantung juga dengan kasus dan tergantung juga dengan khusus beberapa kata. Misalnya untuk kata ajin ya itu tergantung juga dengan gendernya. Kecuali kalau yang lain tidak tergantung dengan gender seperti itu. Kita bahas yang kasus dulu ya, karena kalau kasus ini juga kita lihat di sini. Prishol ajin человек. Datang seorang manusia gitu ya, atau seseorang. Prashol ajin jen. Jadi человек, jen itu adalah kata maskulin dan untuk kasus satu tidak mengalami perubahan. Tetapi kalau kita lihat di kasus yang lainnya, misalnya Radichelny Pages ya, setelah kata niet atau nie была ya diikuti kasus dua atau kasus Opa. Radichelny Pages ya. Sehingga perubahan kata ajin yaitu adnova человека. Jadi tidak boleh mengatakan niet один человек, tapi harus mengatakan нет одного человека. Atau kalau bentuk lampaunya не было одного человека. Seperti itu. Не хватило одного дня. Kurang satu hari misalnya. Begitu juga dengan kasus yang lain ya. Позвонил kamu ya. Menelpon siapa? Позвонил одному человеку. Menelpon seseorang. Рад одному дню. Menyenangi atau merasa senang akan suatu hari seperti itu. Рад одному дню. Mungkin kalau dari contohnya ya di sini agak kurang bisa dipahami kalau kita terjemahkan secara harfiah ke bahasa Indonesia. Tapi kata-kata yang ada di depan ini sebenarnya itu adalah yang menunjukkan kasus berapa gitu. Kalau пришел kan ajin человек gitu. Kalau не было seperti kata нет diikuti kasus dua gitu. Позвонит, kata kerja позвонит juga diikuti kasus tiga dan seterusnya gitu ya. Видеть atau видел одного человека, melihat seseorang. Gitu. Ini kasus 4 seperti itu. Встретился bertemu dengan siapa? С одним человеком. Jadi perubahannya seperti ini. Один, одного, одному, одного lagi, kemudian с одним dan об одном. Nah, ini untuk yang maskulin. Saya tekankan demikian karena nanti kalau ajinnya itu adalah feminin atau netral ya itu berubah lagi kata ajinnya. Kalau ajin untuk yang feminin apa kira-kira bentuknya? Atnoi. Bukan. Nyet. Kalau Atna, kasus Atna. satu Atna. Adna, betul. Misalnya kalau Prisholnya kita ganti menjadi Prishla, berarti Prishla Adna Jewushka misalnya. Hmm. Seperti itu. Nanti kita lihat juga ya di depan. Ke depannya. Nah, misalnya di sini ada kata Adna, Wistupala Adna Aktrisa. Seorang aktris ya, eh, apa ya, Wistupat itu, tampil gitu ya. Prashla Adna Minuta. Jadi tidak hanya manusia, tetapi juga orang bisa, apa, non manusia juga bisa berubah ya sesuai dengan kasusnya. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lainnya. Hanya saja perubahannya ini kita harus hafalkan. Kalau kita lihat sini urutannya berbeda ya dengan yang di atas. Kalau di atas kan kasus satu, kemudian kasus dua. Kalau di sini kasus satu, kemudian kasus 4, kasus 2, kasus 3, kasus 5, kasus 6. Kenapa? Karena untuk memudahkan menghafalkannya gitu. Kalau 1 dan 4 ini agak berbeda sedikit, tapi kalau kasus 2, 3, 5, dan 6 hampir sama, adnoi semuanya. Hanya depannya saja yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pengecualian ya, yaitu jika itu adalah kata benda jamak seperti ajki, bryuki, sutki ya, kata adni tidak mengalami perubahan. Di sini tetap mengatakan adni, ajki, bryuki, sutki, on, jil, gasti, nitse, adni, sutki gitu ya. Tapi biasanya yang kata yang selalu jamak itu adalah kata benda mati ya, tidak bukan manusia gitu. Kalau manusia mungkin nanti ada perlakuan yang berbeda lagi untuk kasus perubahan kasusnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan itu baru angka satu ya, karena yang ribet itu adalah angka satu dan angka dua. Sedangkan angka yang lainnya biasanya tidak terlalu ribet, tidak banyak perubahan. Kalau angka satu dibedakan kasusnya seperti tadi ajin, adna, dan kalau netral adno sebenarnya. Kalau kita lihat di sini kata dua juga sama. Dua nanti dibedakan lagi ya tergantung gendernya. Kenapa dua itu dibedakan dengan tergantung gendernya? Kalau sama-sama maskulin seperti kata dua studianta ya di sini. Dia dua menggunakan kata dua. Tapi kalau dia feminin semua, due studenti menggunakan kata due. Pertanyaannya adalah bagaimana jika campur satu orang laki-laki, satu orang perempuan? Kira-kira bagaimana jawabannya? Mana yang digunakan? Dua atau due? Atau dua Y?
Yang Ya, lebih kalau di banyak sini kayaknya ya, Kak. enggak, kalau misalnya dua orang kan berarti nggak ada yang Hmm. lebih banyak ya. Yang satu orang laki-laki, yang satu orang perempuan Oh, misalnya. iya, iya. Itu menggunakan bentuk dua juga. Gitu. Coba. Ya, Oh. jadi kalau dua-duanya laki-laki, berarti dua studenta. Berarti kan dua orang mahasiswa. Dua Hmm. studenti, dua orang mahasiswi, gitu ya. Kalau perempuan semua berarti dua, seperti itu. Bagaimana mengatakan 2000 dalam bahasa Rusia? Dua Dua titik satu. TCC, Mana yang betul? Dua tisuci atau dua tisuci? dua TCC. Dua tisuci. Mengapa dua tisuci? Nah, lupa. Karena 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 kata tisca itu adalah seperti kata minuta. Berarti dia Hmm. adalah feminin, ya, feminin. Lihat di sini ada kata due minute, ya, di sini ada due minute. Sedangkan dua denya. Mengapa? Karena kata denya dari kata jen. Jen adalah maskulin. Makanya dua denya, 2 hari. Due minute dia adalah feminin. Karena dari kata minuta, adna minuta, Oh iya. due Hmm. minute. Mhm. Sama juga dengan kata tisica ya. Misalnya tisica jewitsot berapa gitu ya kalau mengatakan Dua. tahun. Nah, itu tisica. Tapi kalau 2000, misalnya saya tahu lahir tahun 2002 misalnya ya. Ya, родился в 2000 ya. Втором году misalnya seperti itu. Jadi Hmm. yang digunakan kata due karena penggunaan kata bilangan untuk feminin itu menggunakan kata due seperti itu. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lainnya? Kasus-kasus yang lainnya di sini bisa dibilang tidak ada perubahan seperti di kasus satu ya. Kalau kasus satu kan tadi ada dua dan dua. Tapi kalau dan kasus empat ya. Tapi kalau kasus yang lainnya umumnya menggunakan kata dvu. Misalnya nie bila dvuk studentov. Tidak ada dua orang mahasiswa. Atau kalaupun dia perempuan ya, perempuan semua, nie bila dvuk studentok gitu. Juga sama. Kemudian untuk kata yang lainnya, dvum, misalnya Dacian Pajes ya. Napisal pismo, menulis surat untuk siapa? Untuk dua orang mahasiswa. Napisal pismo dvum studentam atau napisal pismo dvum studentkam. Tidak peduli itu, mahasiswa atau mahasiswi, dua-dua orang itu. Tapi kalau dicampur, kita menggunakan yang ini, dvum studentam. Seperti itu. Nah, itu perubahannya. Ada kata dvum, kemudian ada kata dvuh lagi ya. Kemudian ada yang berbeda lagi kasus 5 yaitu Doom ya. Ini juga harus dihafalkan karena ini berbeda sendiri dengan yang lainnya. Tapi untuk kasus 2, kemudian kasus 4 dan kasus 6, kalau kita lihat di sini perubahannya hampir sama. Kata duh, duh, aduh gitu ya. Seperti itu. Begitu juga dengan yang bentuk kasus dua dua feminin ya juga sama menggunakan nye bila duh. Kasus tiganya Duvum, Vremerov Nudum, Dinyam ya. Kemudian untuk feminin kasus 4 juga sama ya, Jdal dua Denya, Jdal dve minute ya. Untuk yang tidak bernyawa. Kemudian juga Duvum ya dan Advu juga seperti itu. Nah, itu untuk perubahan angka satu dan angka 2 ya dalam bahasa Rusia. Untuk bilangan kardinal karena bukan bilangan ordinal. Sekali lagi bilangan kardinal apa fungsinya? Untuk menunjukkan urutan atau jumlah? Jumlah atau urutan? Kalau kardinal? Kardinal. Jumlah. Jumlah ya. Sekali lagi kardinal ini adalah untuk menunjukkan jumlah. Nanti kalau kita lihat bentuk yang ordinal beda lagi perubahannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan angka 3? Tadi kan satu dan 2 sudah kita bahas ya. Angka 3 umumnya dan seterusnya itu umumnya lebih sederhana gitu ya, tapi memang perubahannya juga mesti kita lihat. Misalnya dari kata tri, nanti ada perubahan kasus duanya, trioh, triom, tremia, dan atrio. Seperti itu. Citiri Hmm. juga sama, ada kata citirioh, citiriom, citirimia, citirio. Seperti itu. Nah, Hmm. itu untuk kasus ininya ya, kasus perubahannya. Bagaimana kita bisa tahu ya, misalnya di sini tidak di semuanya dituliskan untuk angka gitu. Apalagi kalau sudah piat, shes dan seterusnya gitu. Itu juga sebenarnya bisa digunakan. eh, kita bisa menggunakan Wiktionary. Saya pernah mengatakan ya Wiktionary atau belum? Apa itu? Sudah. Apa itu Wiktionary ya? Wiktionary adalah situs. Sebentar, saya mungkin bisa tunjukkan. Nah, Wiktionary misalnya kata tree ya dalam bahasa Rusia.
kita klik saja di Google Wiktionary, kemudian kata tree. Kemudian di sini ada muncul, ada yang berbahasa Rusia, ada yang juga berbahasa Inggris. Kalau kita misalnya khawatir tidak memahami yang bahasa Rusia, kita bisa klik yang bahasa Inggris. Tapi isinya agak berbeda. Saya coba yang bahasa Inggris dulu ya. Di sini yang versi bahasa Inggris biasanya memang tampilannya dengan penjelasan bahasa Inggris. Nah, kita cari yang bahasa Rusia, bukan yang bahasa lainnya. Klik yang Rusia. Kemudian nanti di sini kita bisa lihat ada kata tree dalam bahasa Rusia. Kemudian di sini ada kata declination atau deklinasi ya, perubahan katanya. Kita lihat show, klik show. Nah, di sini ada perubahan kasusnya. Tree Oh, untuk kasus 1, trio untuk kasus 2, datif triom ya. Trio atau tri untuk kasus 4, tremia untuk kasus 5 dan trio untuk kasus 6. Kalau kita sudah buka kasus situsnya, kita bisa lanjutkan hanya di sini. Jadi tidak perlu Google lagi. Tapi kalau mau dari Google lagi juga boleh. Misalnya ini tri sudah tahu ya. Kita tulis cetire misalnya. Nah, cetire muncul di sini, klik di sini. Nanti kita lihat kembali lagi sama declination atau deklinasi, klik. Nah, di sini juga ada perubahan kasusnya. Cetire, cetirio, ceteriom, ceterio, cetire, ceteremia, atau ceterio. Seperti itu. Tapi kalau yang versi bahasa Rusia, yang tadi ya, kalau kita andaikan kita klik yang ini, versi bahasa Rusia, biasanya ini lebih lengkap lagi dan ini lebih mudah. Langsung muncul deklinasinya di sini, di sebelah kanan ini. Di sini ada kata tri, trio, triom, trio, tri, tremia, dan trio. Tidak perlu diklik lagi gitu ya. Biasanya ada di sebelah kanan. Tapi kalau yang versi bahasa Inggris ada di sebelah kiri. Selain itu, di sini juga ada apa namanya penggunaannya. Atau di sini ada значение dulu atau definisi kata tree itu sendiri ya. Kemudian ada sinonimnya dan biasanya ada contoh penggunaannya kalimatnya. Tapi di sini tidak ada kebetulan. Dan ini tidak hanya untuk angka saja ya. Setiap kata apapun bisa dilihat menggunakan Wiktionary ini untuk mengetahui perubahan kasusnya dan penggunaannya dalam kalimat seperti itu. Nah, itu untuk memudahkan kita memahami kasusnya. Sekarang kita balik lagi ke ucapnik ya. Jadi kita sudah tahu cara pelafalan menggunakan kata ya. Tadi ada kata dua, ajin itu berubah ada ajin, ada adna ya, atau adno juga kalau netral. Kemudian ada kata dua dan due kalau maskulin dan feminin seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? tidak. Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ini adalah pelafalan angka, tetapi dalam bentuk apa ya namanya khusus gitu. Misalnya untuk 1,5, kalau kita lihat di sini digunakan kata adna vtaraya gitu ya. Atau bisa juga mengatakan palavina. Apa itu palavina? Mungkin ada yang sudah mempelajarinya atau melihatnya di kamus. Atau kita lihat logikanya. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia selain 1/2 disebut juga apa? Salah. Setengah ya. Palawina itu adalah setengah gitu. Jadi adna vtaraya 1/2 itu bisa disebut juga palawina itu. Bagaimana jika 1,5 atau 1/2 gitu ya? Kalau 1/2 dalam bahasa Rusia adna selaya, adna vtaraya. Adna selaya itu 1 ini ya. Kalau adna vtaraya yang ini 1/2. Adna selaya itu artinya adalah 1 penuh. Adna vtaraya artinya adalah 1/2 seperti itu. Nah, ini juga kadang-kadang 1,5 bisa juga disebut dalam bahasa Rusia sebagai paltara. Kata palavina, paltara itu lebih sering digunakan dalam percakapan, gitu. Karena lebih pendek daripada mengatakan sudah berapa jam nih? Sudah 1,5 jam gitu. Nggak mungkin mengatakan adnat selaya adnat vtaraya cesa misalnya. Langsung saja bilang paltara cesa seperti itu. Selain itu ada juga bentuk yang lain, misalnya 0,5 ya. Kalau ingin menunjukkan 0,5-nya maka 0 celih, yat jisetih. Nah, di sini juga memang kita hanya perlu menghafalkan saja untuk kata-kata tersebut. Bisa 1,5. bisa juga Kenapa? palavina kilogram. Palavina kilograma bisa juga. Kilograma juga bisa. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, di sini sudah ada satuannya. Misalnya kalau meter ya, kita bisa mengatakan palavina metra atau pol metra. Ini lebih pendek gitu. Palavina kilometra berarti pol kilometra. Palavina kilograma berarti pol kilograma atau pol kilo daje. Jadi ini adalah
bentuk-bentuk untuk percakapan untuk kemudahan kita gitu. Pol presenta. Jadi polnya itu adalah mengacu kepada kata palavina. Begitu juga dengan 1, ya, 1,5 biasanya itu juga bisa menggunakan kata paltara. Misalnya paltara presenta, paltara metra, paltara kilometra, paltara kilograma, paltara cesa, ya. Paltara cesa itu 1 jam 30 menit gitu. Karena ada kata paltaranya itu 1,5 seperti itu. Paltara goda juga bisa. Paltara stranietsi 1,5 halaman juga bisa. Nah, yang penting jangan sampai tertukar antara kata palavina dan paltara karena sama-sama pol ya, tetapi palavina itu setengah, tapi poltara itu 1,5 seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan kata keterangan ya, yaitu misalnya kata bolshe, boleye ya, menshe, menyeye atau okala. Bolshe atau boleye, kalau kita lihat di sini kira-kira apa artinya? On pрошел более 2 kilometer. Dari kata apa? Balshoi ya. Tapi kalau di sini maknanya bukan balshoi lagi, bukan besar lagi. Kira-kira apa artinya? Bolshe, boleye, dia Dari berjalan ya lebih dari. Dia lebih berjalan lebih dari. dari 1 kilometer, Ya, dua betul. kilometer. Ya, betul. Dia berjalan atau menyusuri jalan gitu ya. Boleh 2 kilometer, lebih dari 2 kilometer seperti itu. Menche menye. Menche menye ini adalah bentuk antonimnya yaitu lebih sedikit. Student занимался менее 3 часов. Mahasiswa itu belajar kurang dari 3 jam 3 seperti jam. itu. Dan setelah kata bolshe, boleh, menye, menche itu semua diikuti kasus 2 ya. Nah, untuk mengetahuinya kita kembali lagi lihat ini, lihat tabel gramatikanya. Berarti kasus 2 ada di sini, duh gitu ya. Kalau misalnya satuannya bukan 2 tapi eh, apa namanya? 1 misalnya angka 1 misalnya kurang dari 1 jam berarti nie boleh одного часа gitu ya. Kurang 1 jam seperti itu. Atau nie boleh одного dня gitu ya. Di sini juga sama kasus 2 yang digunakan. Nah, itu seperti itu untuk kata boleh, bolshe, menshe, menye. Dan satu lagi ada kata okala. Okala itu artinya adalah kira-kira atau kurang lebih. Seperti itu. Kurang lebih berapa. Ini juga sama, diikuti kasus 2. Jadi, население района составляет около 1000 человек. Bagaimana kita memahaminya? Artinya bagaimana? Население itu apa? Warga ya atau penduduk gitu. Penduduk rayon ini составляет terdiri kira-kira dari berapa? Kira-kira 1000 человек. Apa itu 1000 человек? Kira-kira 100 Mm-mm. 1000. Ribuan orang. 1000 orang, betul. 1000-an orang atau 1000 orang, gitu, seperti itu. Kenapa 1000? Karena dari kata tisca ya. Kata tisci di sini adalah kasus 2 setelah kata okala, seperti itu. Kalau misalnya kira-kira 100 orang, gimana? This is those. Bukan sto tapi sta ya. Sta. Bagaimana kita bisa tahu itu sta bukan sto ya? Kasus 2. Kasus 2, betul. Kasus 2. Nah, tadi setahu sudah dibahas sedikit, tapi meskipun kita belum sampai sana ya, kalau kita lihat di bawah sini, di sini materinya berkaitan dengan angka 5 sampai 20, 30, 50 sampai 80, belum sampai 100. Tapi kita sudah tahu bocorannya bahwa sto kasus 2-nya itu adalah sta menggunakan a gitu ya. Nah, di sini ada kasus kata 5 ya. Misalnya 5, 30, 50, 70 di sini. Kalau kita lihat tidak ada perubahan. Misalnya imenicilni pajes, winicilni pajes tidak mengalami perubahan. Jadi piat tetap piat, tritsat tetap tritsat, pijisat tetap pijisat, dan seterusnya. Tetapi kalau kasus yang lain, misalnya, misalnya kasus 2, misalnya tadi setelah kata O kala, sekitar 5 orang. Berarti O kala pici, человек, gitu ya. Jadi angka 5-nya menggunakan pici. Kalau sekitar 30 berarti tritseci, gitu ya, tritseci. Dan kata orang atau kata yang setelahnya, kata bendanya ya, setelah angka pun menggunakan kasus 2 biasanya, seperti itu. Misalnya setelah kata okala, misalnya okala pici человек, okala pici dinya, sekitar 5 hari. Sekitar misalnya 50 hari. Okala pici jiseci dinya, seperti itu. Dan kasus 2-nya kasus 2 jamak gitu ya, yang digunakan. Nah, ini untuk kasus 2, 3, dan 6.
akhirannya i. Tetapi untuk kasus 5 dia beda sendiri. Akhirannya adalah ciu. Misalnya picu ya, tritsatciu, picu jisatciu, simyu jisatciu, ochimyu jisatciu dan seterusnya. Hmm. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah menghafal akhiran gitu ya. Karena kalau dalam bahasa Rusia selalu perubahan akhirannya cukup banyak di sini ya, tetapi dalam bahasa Indonesia hampir tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi ini yang tugas kita gitu ya, sebelum ujian menghafal akhiran-akhiran angka ini gitu. Terutama jika kalian mungkin jurusan teknik atau sains ya, matematika, biasanya ini lebih sering nanti bertemu dengan perubahan-perubahan angka seperti ini. Tapi kalau jurusannya humanitari ya atau humaniora mungkin tidak terlalu banyak muncul angka-angka yang mengalami perubahan tersebut. Nah, di sini juga kita lihat ya ada contoh penggunaan kata cislichelny, tapi kalau kita lihat ya di sini ada perubahan akhirannya. Misalnya wes чемодана 26 килограммов. Wes чемодана равен 26 килограммам ya. Jika ada perubahan kasus semuanya mengalami perubahan juga kasusnya. Kalau di sini kan 26 kilogram, di sini tidak ada perubahan apapun. Tapi kalau ditambahkan kata равен ya artinya sama dengan diikuti kasus 2. 26. Baik kata pertama, angka yang pertama maupun angka yang kedua mengalami perubahan seperti itu. Di sini juga sama, misalnya у нас есть еще 55 minut. Kita masih punya 55 menit lagi misalnya. Нам не хватило, artinya kasus 2 ya. Setelah не хватило, kasus 2, 50 minut gitu ya. Kita kurang waktunya 55 menit lagi. Jadi kata 55 menjadi berubah menjadi kasus 2. 50 gitu ya. Atau ini 69, 69. Sekarang di dalam ruangan сейчас в зале 69 студентов. В зале нет 69 студентов. Di ruangan ini tidak ada 69 mahasiswa. Berarti sama ya, setelah kata нет diikuti kasus 2, maka kata 69 mengalami perubahan menjadi 69. Seperti itu. Oke, cukup sulit. Ada pertanyaan? Silakan. Yang berhubungan dengan angka buat ini apa? Pusing. Iya, ini memang memusingkan ya karena akhirannya yang cukup banyak gitu. Tetapi kalau kita apa ya sering latih gitu nanti menjadi otomatis di kepala kita gitu. Yang penting ini sering banyak latihan saja sih, karena secara konsep sebenarnya kita bisa mudah memahaminya gitu, tetapi dalam praktiknya kadang itu yang agak sulit. Ketika membaca, apalagi ya, misalnya itu yang biasanya kan di sana tidak ada tulisan seperti ininya, dua nya. Di sana hanya ditulis apa? 26 misalnya, dua statistik. Atau piat, hanya ditulis 55 menit. Tapi bagaimana cara membacanya? Nah, itu adalah tantangan bagi kita seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita coba baca dulu ya di sini. Siapa mungkin Pak Edi? Nomor 1. Magazin Rabotayat. Magazin Rabotayat Exer Ежедневно. Nevna Sedeviati Часов утра до 8 часов вечера. Berarti 8. ya, магазин работает ежедневно с 9 часов утра до 8 часов вечера. Berarti sebuah toko ya bekerja setiap hari dari jam berapa ini? 9. Dari jam 9 9 ya sampai pagi jam sampai jam 8 malam. 8 malam gitu. Kemudian ada lagi di sini nomor 2 mungkin siapa? Mas Herdin? Turisti pobevali na ekskursi v pěti городах России. Para turis ya. Побывали apa itu? Berada ya atau mengikuti na ekskursi, mengikuti tur ya v пяти городах России. Dalam apa? Atau mengikuti turnya di mana? Di 5 kota Rusia. 5 kota Rusia. Nah, dalam bahasa Indonesia kan kita hanya mengatakan di 5 kota Rusia atau dari jam 9 sampai jam 8. Tidak ada perubahan kata 9, 8, tetapi dalam bahasa Rusia itu mengalami perubahan semuanya sesuai dengan kasus. Satu lagi mungkin Mas Riki, Feli, nomor 3.
Mhm. Расстояние между городами равно 50 Nah, километрам. aha. Расстояние, jarak ya, между городами, antara Antara kota. kota-kota ya. Равно itu sama dengan. Setelah kata равно diikuti kasus dua. Aha. 50, Пятидесятисеми berarti 57 57 kilometer. kilometer ya. Maaf, kasus tiga ini. Setelah kata Ravno itu kasus tiga. Makanya di sini kilometram. Semi kilometram, betul. Kalau kita lihat di sini juga ada ya contohnya tadi mana ya kata Ravno itu. Nah, kata Ravno itu diikuti kasus tiga ya, bukan kasus dua. Kasus tiga. Nah ini. Nah ini juga harus dikuasai sebenarnya kata-kata ini. Jadi kalau biasanya kalau di soal-soal ujian ada kata nie bila prishli, prashlo itu diikuti kasus berapa? Kalau prishli, prashlo berarti kasus satu. Nie bila atau niet saja ya itu kasus dua. Ravno ya itu kasus tiga. Atau kata napisat kepada siapa ya? Menulis surat untuk siapa itu kasus tiga. Jdat kasus 4 Empat. dan seterusnya gitu. Jadi kita harus pahami dulu konteksnya, kemudian baru kita sesuaikan dengan kasusnya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin atau didiskusikan terkait angka? Kita Mungkin tantangannya lebih ke banyak kata sebelum pajis berapa digunakan itu ya. Betul, betul. Itu harus familiar dulu, Ya, kalau enggak, wah, ya. sulit itu. Mhm. Ya, yang penting ini dulu sih, ya betul, memahami konteksnya dulu ya, kata-kata Betul. ini, kemudian kasusnya kasus berapa gitu. Karena biasanya mereka menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan pemahaman kasus gitu. Saya tidak tahu apakah semua di sini ada yang mengambil mungkin matematika atau engineering nantinya Sosial jurusan-jurusannya. humaniora, sosial Humaniora humaniora ya, masih. semua humaniora ya. semua. Semua humaniora, jadi tidak perlu pusing. Kalau humaniora, kita hanya pelajari sebentar ini. Biasanya selanjutnya kita jarang menggunakannya gitu. Saya sendiri sebenarnya jarang menggunakannya. Cuman karena saya mengajar bahasa Rusia, mau tidak mau harus dipelajari juga gitu bentuk ini untuk menjelaskan nanti. Kadang-kadang yang diajarkan ada yang dari engineering juga gitu. Jadi harus tahu juga pelafalannya seperti itu. Untuk ujian saja sih saya kira cukup untuk mempelajari. Yang penting ini dulu nih bentuk apa namanya kata kerjanya ya untuk memahami konteks ini diikuti kasus berapa gitu. Dan kalau misalnya dibolehkan membuka kamus atau membuka handphone ketika ujian ya itu lebih mudah lagi karena kita sudah tahu kalau kita lupa kasusnya bagaimana bentuknya buka apa situsnya Wiktionary. Wiktionary itu akan memudahkan kita. Seingat saya dulu ada lagi sih situs ya yang untuk melihat kasus. Cuman saya lupa sekarang situsnya apa ya. Rusgram atau apa gitu. Enggak, kalau Rusgram itu untuk melihat udaranya ya. Eh, apa ini ya? Oh ya, Rusgram, Rusgramatika. Kayaknya bukan juga. Bukan yang ini. Oh ini nih, yang Rusgram. Ini untuk melihat udaranya. Kalau kita lupa udaranya di mana ya, kita tinggal mengetik di sini, misalnya apa? Minya Zavut Yoda ya, ya is indahnya misalnya. Kemudian annotate akan muncul tekanannya gitu. Kalau ini berkaitan dengan udaranya ya, bukan berkaitan dengan gramatika ya. Ini juga memudahkan kita untuk menunjukkan posisi tekanan seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya nanti ada ujian membaca ya atau ujian bercerita, kadang kan kita menyiapkan teks dulu kan untuk dibacakan, untuk dihafal gitu. Biar kita tahu letak udaranya, ini bisa digunakan. Nama situsnya rasiangram.com. Seperti itu. Tapi ini tidak berkaitan dengan gramatika. Kalau yang gramatika tadi menggunakan situs Wiktionary biasanya itu memudahkan kita. Nanti kalau misalnya saya menemukan lagi situs-situs yang mungkin bermanfaat ya, bisa saya kirimkan ke Pak Edi seperti itu. Kalau paraphrase, Apa? parafrase. Parafrase sebenarnya saya juga pakai seperti ini. Tetapi ini tidak terlalu bagus sih. Yang bagus itu adalah yang premium. Kalau misalnya ada uang dan bisa mengambil premium, ya di sini kan ada grade premium. Ini bisa pakai yang akademik, ya itu baru bermanfaat ketika kita menulis, misalnya menulis artikel ilmiah gitu ya.
Dan ini pun saya pikir sih sebenarnya tidak terlalu meskipun bagus ya parafrasenya, tetapi apa ya, tetap saja masih kurang sih. Saya pernah memakai ini ya, baik mode yang apa namanya, mode yang gratis. Kalau ini kan gratis ada 3 misalnya, karena you have three free phrases less left. Jadi kita bisa menggunakan 3 kali penggunaan untuk metode trial, tapi saya bisa ganti VPN setiap 3 kali, ganti VPN, ganti negara gitu ya. Itu bisa digunakan Oh, selamanya gitu. Tetapi itu masih penggunaan standar saja. Kalau ingin yang premium mode, kita bisa ganti ke akademik. Ini lebih bagus. Tapi tetap saja mau tidak mau pas di akhir ya kita koreksi lagi dengan kemampuan bahasa Rusia kita, dan kalau bisa dengan bantuan dosen agar misalnya jika sebagai sepintar-pintarnya AI ya, sepintar-pintarnya AI biasanya tetap ada yang kurang gitu. Jadi ketika saya mengerjakan sendiri pun menggunakan Preset Tool ini, kadang-kadang ada yang kurang gitu. Biasanya ada yang janggal gitu. Tidak apa ya namanya? Tidak tidak alami gitu. Bukan seperti penutur asli atau tidak seperti penggunaan bahasa Rusia alami seperti itu. Jadi harus hati-hati juga. Menggunakan ini boleh, tetapi harus hati-hati. Kalau ChatGPT, saya pikir kalian juga sudah paham ya. Menggunakan ChatGPT juga. Di Rusia ada beberapa ChatGPT, contohnya Yandex ya, Yandex ChatGPT. Yandex mana ChatGPT? Ini juga cukup bagus. Saya sudah pakai juga beberapa kali. gratis tuh. Eh, Kalau ini saya pikir, saya sih mungkin ada yang mode premiumnya ya, tapi saya yang mode premium belum pernah pakai. Biasanya saya pakai yang gratis karena tidak setiap hari saya pakai, hanya ketika menulis karya ilmiah saja. Kadang-kadang saya perlu parafrase juga sama. Di Yandex ChatGPT ini bisa. Misalnya, misalnya kita buka nih yang trial ya. Ketika misalnya kita membuat karangan, biasanya kan suka ada tugas ya, tugas membuat karangan. Contohnya hidup atau problemi bergerada, masalah-masalah di kota misalnya. Kita bisa gunakan ini misalnya. Oh, Ya, bentuknya seperti ini. Kita bisa gunakan bahasa Indonesia sebenarnya, ini juga mengerti, tapi agar lebih baik menggunakan bahasa Rusia. Misalnya apa ya? Misalnya tadi yang saya bilang, sečinye itu karangan ya. Напишите сочинение, misalnya. О 5 проблема в Jakarta сегодня. Kemudian объем текста, misalnya 20 50 slot 250 kata. Nanti dibuatkan gitu. Nah, langsung jadi apa namanya? hmm, Karangan gitu. Cuman ini tidak membantu kita belajar. Ini hanya untuk kalau kepepet saja gitu. peta. Dan ya kepepet saja. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dosen tahu kalau itu dari ChatGPT. Karena biasanya ada kosakata yang, oh ini crash, punya saya crash. Tapi kalau tidak crash ya seperti ini ya. Tadi harusnya bagus gitu hasilnya. Dan itu bisa dicek lagi, dibaca kembali meskipun sudah ada hasilnya ya. Tapi kita baca kembali apakah ada kesalahan di sana. Kadang-kadang yang namanya ChatGPT kan mengambil dari sumber yang lain gitu. Jadi bisa jadi kurang pas ininya, kurang pas apa namanya penulisannya. Misalnya di Indonesia ada kata Ciliwung ya, ada Sungai Ciliwung. Karena kalau dalam bahasa Inggris kan C kadang-kadang dibaca K ya, sehingga kadang-kadang hasilnya seperti ini, Ciliwung. Saya tulis dikit seperti itu kan salah gitu. Jadi harusnya dituliskan dengan Ciliwung misalnya seperti itu. Biasanya lebih ke hal-hal teknisnya itu yang salahnya di bagian itunya gitu. Tapi kalau secara gramatika rata-rata sih tidak ada kesalahan seperti itu. Jadi bisa gunakan ChatGPT untuk belajar, bukan untuk fokus mengerjakan tugas dengan ChatGPT. Sorry. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan atau ditanyakan, didiskusikan? Belum, Belum ada? Belum ada ya? Belum ada. Baik, kalau belum ada, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, boleh juga dikirimkan ke saya lewat Telegram ya. Boleh melalui PID, boleh langsung juga. Seperti itu. Хорошо, тогда спасибо большое. Спасибо большое. Хорошего вам вечера, спокойной Спасибо ночи. вам большое. До свидания.
Siwa, Setidaknya. Swidanya.